Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim, amma ba'd. Jadi tuan-tuan, mengenai kisah perang Bi'ar Maunah ya, pertempuran Bi'ar Maunah sangat terkenal dalam Islam ya. Ada 70 sahabat yang semuanya qurra, para hafiz Al-Quran, Masya Allah, syahid dalam pertempuran itu tuan-tuan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang Ansor dan selebihnya orang-orang Muhajirin. Dan tatkala tuan-tuan, Rasulullah SAW sangat mencintai mereka karena mereka sibuk berzikir dan membaca Al-Quran di malam hari. Pada siang hari mereka membantu keperluan-keperluan rumah istri-istri baginda Rasulullah SAW, dan membantunya tatkala seperti mengumpulkan kayu bakar, mengambilkan air dan sebagainya. Allahu Akbar. Suatu ketika tuan-tuan, Sayyidina Amir bin Malik radhiyallahu anhu yang mempunyai julukan Abu Barra ya, dari kampung Najd, suku Bani Amir, datang menjumpai baginda Rasulullah SAW. Kemudian ia meminta tuan-tuan kepada beliau agar jamaah qurra ini bertablik dan memberikan nasihat kepada kaumnya dengan jaminannya. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, "Aku khawatir para sahabatku akan tertimpa bahaya." Namun Sayyidina Amir bin Malik radhiyallahu anhu terus berusaha menenangkan hati baginda Nabi SAW, sampai akhirnya beliau mengizinkan 70 sahabat radhiyallahu anhum dikirim ke Bani Amir. Allahu Akbar. Kemudian beliau menulis surat untuk Amir bin Tufail sebagai pimpinan Bani Amir. Isinya ajakan baginda Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Tatkala itulah isi surat daripada Rasulullah SAW. Kemudian tuan-tuan, jamaah ini bertolak meninggalkan Madinah dan berhenti di Bi'ar Maunah. Lalu dua orang sahabat, yaitu Sayyidina Umar bin Umayyah dan Sayyidina Munzir bin Umar radhiyallahu anhuma, ditugaskan mengembalakan unta-unta milik jamaah tuan-tuan. Sedangkan Sayyidina Haram radhiyallahu anhu dengan dua kawannya ditugaskan menyampaikan surat baginda Rasulullah SAW kepada Amir bin Tufail. Namun tuan-tuan, ketika hampir tiba, ia berkata kepada kedua kawannya, "Tunggulah di sini, biar aku akan masuk ke dalam sana. Jika aku ditipu, pergilah kalian dari sini. Daripada kita bertiga terbunuh, lebih baik salah satu saja yang terbunuh." Amir bin Tufail adalah keponakan Sayyidina Amir bin Malik radhiyallahu anhu yang membawa jamaah sahabat tersebut. Amir bin Tufail sangat membenci Islam dan kaum muslimin. Sayyidina Haram radhiyallahu anhu menjumpai Amir bin Tufail dan menyampaikan surat baginda Rasulullah SAW kepadanya. Namun tanpa membaca surat itu, tanpa dibaca, belum dibaca, Amir bin Tufail marah dan langsung menombak dada Sayyidina Haram, Allahu Akbar, hingga tembus. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Sayyidina Haram radhiyallahu anhu sempat berkata, "Demi Tuhannya Ka'bah, aku telah berjaya." Ia syahid dengan kalimat itu tuan-tuan. Allahu Akbar. Amir bin Tufail sama sekali tidak peduli telah membunuh seorang utusan. Padahal menurut bangsa manapun, membunuh seorang utusan itu tidak dibolehkan. Ia juga tidak berpikir bahwa orang itu telah mendapat perlindungan dari pamannya sendiri. Kemudian tuan-tuan, setelah membunuh Sayyidina Haram radhiyallahu anhu, Amir bin Tufail mengumpulkan kaumnya dan menyuruh mereka membunuh semua orang Islam. Namun kaumnya merasa ragu karena kaum muslimin telah memperoleh perlindungan dari Abu Barra. Melihat hal itu, Amir bin Tufail segera mengumpulkan orang-orang di sekitarnya sehingga terkumpullah satu kelompok besar untuk menyerang 70 orang sahabat tersebut. Akan tetapi tuan-tuan, para sahabat radhiyallahu anhum tidak diam, melainkan melawan mereka dengan gigih. Namun karena mereka dikepung dari 4 penjuru oleh orang-orang kafir, akhirnya semuanya terbunuh kecuali seorang sahabat yang bernama Sayyidina Ka'ab bin Zaid radhiyallahu anhu. Saat itu ia di dalam keadaan hampir meninggal. Orang-orang kafir menyangka ia telah gugur sehingga ditinggalkan begitu saja. Kemudian Sayyidina Munzir bin Umar dan Sayyidina Umar bin Umayyah radhiyallahu anhuma yang sedang pergi mengembala unta melihat langit, dan karena melihat ke arah langit tadi, mereka melihat tampak burung-burung pemakan bangkai berterbangan. Keduanya berkata, "Kita harus kembali, pasti ada sesuatu yang terjadi." Ketika tiba di sana, mereka menjumpai kawan-kawan mereka tuan-tuan telah syahid dan dikelilingi oleh penunggang-penunggang kuda dengan menghunus pedang yang masih berlumuran darah. Allahu Akbar. Melihat keadaan ini, keduanya berhenti lalu bermusyawarah apa yang harus kita lakukan. Sayyidina Umar bin Umayyah radhiyallahu anhu mengusulkan, "Mari kita kembali dan memberitahu baginda Rasulullah SAW." Tetapi Sayyidina Munzir radhiyallahu anhu berkata, "Berita ini pasti akan sampai juga. Akan tetapi hatiku tidak rela untuk membiarkan kesempatan mati syahid dan meninggalkan tempat ini di mana teman-teman kita telah terbaring. Ayo maju dan menyusul teman-teman kita." Keduanya pun menyerang tuan-tuan, menyerang musuh-musuh tersebut. Sayyidina Munzir radhiyallahu anhu pun mati syahid tuan-tuan.
dan Sayyidina Umar bin Umayyah radhiyallahu anhu ditawan. Yang satunya syahid tapi ia ditawan, tuan-tuan. Namun karena ibu Amir bin Tufail telah bernazar akan membebaskan seorang budak, maka Amir bin Tufail membebaskannya untuk menunaikan nazar ibunya. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara para sahabat yang syahid ada seorang hamba sahaya milik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Sayyidina Amir bin Furairah. Dan yang membunuh sahabat Nabi Sayyidina Amir bin Furairah radhiyallahu anhu adalah Jabbar bin Salma. Kemudian Jabbar bin Salma bercerita, ketika aku lemparkan tombakku ke arahnya menjelang syahidnya, ia berkata, demi Allah aku telah berjaya. Kulihat mayatnya terangkat ke langit. Aku sangat takjub. Akhirnya aku bertanya kepada orang-orang, aku telah membunuhnya dengan tombakku hingga mati. Tetapi ketika akan mati, ia berkata, aku telah berjaya. Apakah kejayaan itu? Orang-orang memberitahu bahwa kejayaan itu adalah mendapatkan surga. Dan ketahuilah tuan-tuan, teman-teman, karena peristiwa itu ia pun masuk Islam. Allahu Akbar. Faedahnya tuan-tuan, itulah orang-orang yang patut dibanggakan oleh Islam. Mereka benar-benar lebih mencintai mati daripada pecandu khamar, mencintai khamar. Mengapa tidak? Mereka yakin bahwa kebaikan yang telah mereka kerjakan pasti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala selepas kematiannya. Oleh karena itu, kematian bagi mereka adalah kejayaan. Tidak seperti kita takut akan kematian. Allahu Akbar. Kita tidak boleh tuan-tuan takut akan kematian, melainkan bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kematian nanti. Itu yang kita takuti ya. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah dari cerita perang Bi'ar Maunah ya. Semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan kecintaan kita kepada umat Nabi ya, peduli kepada sesama. Al-Fakir Asal Madani mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah, saya bertobat minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.